Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sidik di sini, Anda berada di channel Ngeluyur bareng Istri. Dan ini adalah video compare antara Echin E015 dengan Airgenius L6082. Tapi sebelum itu silakan like dan juga subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Mini drone dengan range harga yang hampir mirip, sama-sama memiliki 3 mode untuk penerbangan. Kira-kira kalau Anda disuruh milih Airgenius atau Echin E015? Silahkan tulis di kolom komentar. Kedua drone ini sama-sama kita dapatkan dari banggood.com, toko online yang berasal dari luar negeri, dan tidak usah diragukan lagi untuk kualitasnya, dan bisa COD juga ya. Dan ini adalah compare yang pertama, yaitu pada powernya. Untuk baterainya, Airgenius ditenagai dengan 300 mAh 3,7 volt. Baterai ini cenderung lebih besar kapasitasnya ketimbang Echin E015. Pada Echin E015 ditenagai dengan 220 mAh dengan 3,7 volt. Untuk penempatannya sama-sama menggunakan bracket yang berada di bawahnya tanpa menggunakan pelindung. Untuk Echin lebih hebatnya lagi, diberikan 2 baterai sekaligus dengan kapasitas 220 mAh 35C 3,7 volt. Jadi kita bisa bergantian untuk menerbangkan drone dari Echin ini. Saat baterai habis, satunya kita bisa cas dan satunya kita untuk penerbangan lagi. Dan pada Airgenius hanya diberikan 1 buah baterai saja. Dan ini adalah perbedaan antara kedua drone ini pada mode drone-nya. Pada Airgenius, drone tidak dilengkapi dengan penahan ketinggian atau yang biasa kita sebut dengan altitude hold, dan memiliki 6 aksis gyro. Dari pabrikannya, produk ini diklaim durable impact. Kelebihannya pada mode tanpa altitude hold atau drone manual, Airgenius mampu melawan angin dengan melakukan manuver yang cukup cepat untuk landing dan atau menambah altitude dengan sangat cepat. Dan ini adalah Airgenius pada saat kita tes di video yang lalu, terbang di outdoor dengan kecepatan angin yang cukup besar. Sedangkan pada Echin E015, drone ini sangat stabil, memiliki 4 gyro axis, dan drone ini sudah dilengkapi dengan pengatur penahan ketinggian atau altitude hold. Untuk altitude hold sendiri, drone ini lebih nyaman diterbangkan di dalam ruangan. Pada Echin E015 dilengkapi seperti dengan Airgenius dengan 3 speed kecepatan, medium, low, dan high. Jadi untuk Echin E015 juga dapat terbang di outdoor dengan kecepatan angin yang sama, tetapi tidak begitu maksimal. Kemudian kita masuk ke transmitternya. Untuk kedua drone ini sama-sama berwarna hitam, hanya saja transmitter Airgenius tombol-tombolnya dan tuasnya diberikan aksen berwarna merah, dan untuk tombolnya sendiri diberi keterangan pada tengahnya. Jadi kita tidak bingung menentukan ini tombol untuk apa. Pada Airgenius bentuknya lebih besar dari transmitter Echin E015. Kemudian tuas sebelah kiri itu manual dan sama-sama ditenagai dengan 2,4 GHz. Pada transmitter Airgenius ditenagai dengan 4 buah baterai A2, sedangkan pada transmitter Echin E015 itu ditenagai dengan 3 buah baterai A3.
Dan ini adalah transmitter dari Echin E015. Bentuknya lebih minimalis dan kecil. Untuk yang tidak suka transmitter kecil, ada baiknya Anda memilih AirGenius untuk belajar orientasi di dalam rumah. Tetapi kalau Anda ingin kestabilan, maka pilihlah Echin E015. Memang terlihat kecil sekali ya, pada saat digenggam pun terasa seperti ini transmitter bukan untuk orang dewasa sebenarnya. Ada terlintas di pikiran seperti itu. Dan itu adalah perbandingan dari transmitter kedua drone ini. Dan kita masuk ke speed car mode dari kedua drone ini. AirGenius memiliki desain bodi sedikit lebih kotak dan lebih bulat di bagian depannya, tidak aerodinamis seperti Echin E015. Untuk merubah dari mode drone ke mode speed car-nya, lengan bagian belakang yang berwarna merah, propellernya itu bisa Anda lipat 90 derajat ke atas. Dan pada lengan bagian depan berfungsi untuk mengangkat bodi dari speed car-nya. Pada mode speed car dibedakan menurut lampu indikator yang berada pada lampu bagian atas AirGenius. Pada mode speed car, lampunya akan berubah menjadi warna merah. Dan untuk mode speed car sendiri, AirGenius hanya bisa dikendalikan menggunakan satu tuas saja ya. Jadi tuas sebelah kiri Anda bisa mengatur kecepatan secara konstan. Kemudian Anda tinggal melakukan manuver ke kiri atau ke kanan. Berbeda dengan speed car dari Echin E015 yang harus menggerakkan kedua throttle pada saat Anda ingin melakukan manuver. Jadi kalau tuas throttle-nya tidak Anda majukan, maka drone tidak akan bergerak maju. Supportnya untuk komennya di bawah. Kalau saya disuruh untuk memilih, saya akan memilih Echin E015. Bentuknya yang elegan dan futuristik seperti mobil balap. Dan mode drone-nya tidak seperti pada AirGenius, tidak bisa dilipat tapi langsung saja dimiringkan 90 derajat menghadap ke depan. Maka untuk speednya akan lebih baik Echin E015 karena pergerakan maju itu dibantu oleh 4 propeller dan 4 motor, ketimbang AirGenius yang menggunakan daya dorong hanya 2 propeller. Jadi bagaimana menurut Anda? Kira-kira lebih laju yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan masuk ke ability comparison. Ini yang membedakan dari kedua drone ini. Pada Echin E015, spesial modenya adalah hovercraft. Jadi Anda bisa menggerakkan Echin E015 ini di atas permukaan air. Yang senang basah-basahan bisa memilih Echin E015 ini ya. Jadi modenya seperti mode RC Car, hanya saja di bagian bawah ditambahkan part yang berbentuk dari gabus yang dapat mengapung di atas air seperti pada video di atas ini ya. Hanya saja bagian depannya itu cenderung datar, jadi kurang bagus untuk membelah air pada saat pergerakan di atas air. Dan untuk AirGenius, mode yang ketiga yang menjadi pembeda adalah dia bisa merubah menjadi glider seperti fixed wing. Seperti halnya pada mode speed car, Anda bisa menaikkan lengan bagian belakang 15 derajat ke arah atas. Jadi berbeda dengan RC car-nya yang 90 derajat. Kalau fixed wing ini dia hanya
menaikkan sekitar 15 derajat saja. Dan lampu indikatornya cukup membantu sekali ya. Pada saat perubahan mode maka lampunya akan berubah mengikuti mode tersebut. Dan ini dia perbedaannya dari kedua drone ini, 3-in-1 drone. Yang satunya bisa untuk hovercraft dan yang satunya lagi bisa untuk fixed wing. Dan ini adalah yang Anda dapatkan pada saat pembelian dari kedua drone ini. Untuk Eichin E015, pembeliannya Anda akan diberikan beberapa part yang tidak didapatkan pada Air Genius L6082. Dua buah baterai yang tentu saja mempermudah Anda pada saat bermain bersama anak-anak atau keluarga Anda. Jadi bisa Anda switch untuk baterai yang sudah habis, bisa Anda cas melalui cas handphone atau power bank, kemudian bisa melanjutkan bermain lagi dengan satu baterainya. Kemudian untuk Eichin diberikan juga propeller spare dan alat untuk mengangkat propellernya pada saat Anda ingin menggantinya. Jadi cukup mudah ya, diberikan part untuk membuka propellernya. Kemudian diberikan satu buah charger untuk mengecas baterai 220 mAh 3,7 volt 35C. Dan ini dia mode speed car-nya yang begitu manis ya bentuknya. Dan bahannya terbuat dari seperti botol plastik air mineral. Jadi memang berbeda antara produk Air Genius dan Eichin. Dan ini yang Anda dapatkan setiap pembelian Lichitoys Air Genius L6082. Tidak seperti Eichin, Air Genius pada paket pembeliannya tidak dilengkapi dengan propeller spare dan alat untuk membuka. Hanya diberikan satu buah baterai berkapasitas 300 mAh 3,7 volt beserta kabel untuk mengecasnya. Kemudian diberikan juga dua glider berbahan dasar polyfoam untuk merubah Air Genius dari mode drone ke mode glider. Kemudian diberikan satu buah box berwarna hitam untuk merubah Air Genius dari mode drone ke mode RC car. Dan itu dia perbandingan antara Eichin dan Lichitoys. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda sehat selalu, banyak rezekinya dan enteng jodohnya. Eichin compare Lichitoys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.